Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Abdul Qadir Zailani SH MA sebagai dosen pengampu mata kuliah Fikih Mawaris. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan seputaran mengenai Fikih Mawaris Rod. Sebelum menuju pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Setiawan Saputra, NPM 2021-03-0322, Prodi Hukum Ekonomi Syariah dari kelas H. Dalam pembahasan kali ini, terdapat 4 poin atau bagian. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, syarat-syarat. Yang ketiga, macam-macam. Dan yang keempat, penutup. Poin pertama, pengertian. Rod secara harfiah artinya mengembalikan, sedangkan menurut istilah adalah kekurangan dalam pokok masalah dari pertambahan dalam jumlah bagian-bagian yang ditetapkan. Masalah ini terjadi apabila dalam pembagian warisan terdapat kelebihan harta setelah ahli waris ashab al-furud memperoleh bagiannya. Cara rod ini ditempuh bertujuan untuk mengembalikan sisa harta kepada ahli waris yang ada seimbang dengan bagian yang diterima masing-masing secara profesional. Pada dasarnya, rod merupakan kebalikan dari masalah aul. Namun demikian, penyelesaian masalahnya tentu berbeda dengan masalah aul, karena aul pada dasarnya kurangnya yang akan dibagi, sedangkan pada rod adalah kelebihan setelah diadakan pembagian. Contohnya, seorang meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari anak perempuan dan ibu. Harta warisannya sebesar 12 juta. Bagian masing-masing adalah, jika tidak ditempuh cara rod seperti yang ada di tabel, terdapat sisa harta sebesar 4 juta. Namun jika diselesaikan dengan cara rod, anak perempuan yang semula menerima bagian 6 juta berubah mendapat bagian 9 juta. Dan ibu semula menerima bagian 2 juta mendapat bagian 3 juta. Poin kedua, syarat-syarat. Syarat-syarat terjadi arod. Arod tidak akan terjadi dalam suatu keadaan kecuali bila terwujud 3 syarat-syarat seperti di bawah ini. 1. Adanya ashabul furud. 2. Tidak adanya asabah. 3. Adanya sisa harta waris. Bila dalam pembagian harta waris tidak ada ketiga syarat tersebut, maka kasus arod tidak akan terjadi. Ahli waris yang berhak mendapatkan arod sebagai berikut. Yang pertama, anak perempuan. Kedua, cucu perempuan, terutama keturunan anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, ibu sekandung, nenek sahih atau ibu dari bapak, saudara perempuan seibu, dan yang terakhir saudara laki-laki seibu. Ahli waris yang tidak mendapat arod. Adapun ahli waris dari ashabul furud yang tidak bisa mendapatkan arod hanyalah suami dan istri. Hal ini disebabkan kekerabatan keduanya bukanlah karena nasabah, akan tetapi karena kekerabatan sabiah atau karena sebab, yaitu adanya ikatan tali pernikahan. Macam-macam.
Di sini bagian macam-macam arot, ada 4 macam arot, dan masing-masing mempunyai cara atau hukum tersendiri. Keempat macam-macam arot tersebut adalah: poin pertama, adanya ashabul furud yang mendapat bagian waris yang sama tanpa adanya suami atau istri. Yang kedua, adanya ashabul furud yang mendapat bagian waris yang berbeda-beda tanpa adanya suami atau istri. Dan yang ketiga, adanya ashabul furud yang mendapat bagian waris yang sama dan dengan adanya suami atau istri. Dan poin yang terakhir, adanya ashabul furud yang mendapat bagian waris yang berbeda-beda dan dengan adanya suami atau istri. Dan yang terakhir, penutup. Baik, terima kasih atas perhatian saudara. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga penjelasan saya kali ini dapat memudahkan kita semua dalam memahami fikih mawaris ini. Tetap semangat dan pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.